Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ittiba amradatillahi wa qurbihi wajhi wa thawabihi. Ikhwan akhwat semuanya, hadirin semuanya, Ustadz Mahbub, Mas Mahbub, Pak Mahbub yang dimuliakan Allah. Malam hari ini Ustadz, jadi kita di majelis namanya Majelis Taufiqul Mubtadiin Ustadz ya. Terus segmennya adalah obrolan ringan hikmah ya, kita ngobrol ringan tentang sesuatu yang ada hikmahnya. Ikhwan akhwat semuanya, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas bersama Ustadz Mahbub itu berkenaan dengan salah satu jihad yang harus kita galakkan di zaman ini, yaitu jihad melawan penyimpangan seksual LGBT ya, wabil khusus adalah homoseksual, terutama yang menjangkit anak di usia SMA Ustadz ya, di usia SMA atau ya baru apa itu Ustaz, puber ya, baru dewasa, baru balik remaja. Iya. Jadi insya Allah kita akan ngobrol dengan Ustadz Mahbub tentang itu, ngobrol ringan-ringan saja. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu Ustaz ya. Iya. Nama lengkap siapa Ustaz? Nama Muhammad Mahbub Auzai. Ya, Muhammad Mahbub. Oh, Auzai loh. Auzai. Oh, saya kira tuh Auzai. Auzai kan? Iya. Auzai. Ya. Nama ulama juga itu, Imam Al-Auzai. Imam Al-Auzai ya. Yeah. Nah, kita ini udah kenal lama lah ya, tetanggaan lah. Masya Allah. Tetanggaan. Nah, terus ini Sat, apa S1 S2-nya di jurusan apa Sat? Ana diambil alhamdulillah psikologi. Psikologi ya. Ya, S1 psikologi UMS. Yeah. Terus ini sedang S2 ngambil program magister psikologi. Profesi psikolog insya Allah. Berarti kalau profesi itu praktek Sat ya? Ya, insya Allah nanti. Kayak buka klinik gitu. Ya. Insya Allah, tabarakallah. Mungkin nanti saya pribadi hanya akan sedikit ya dari perspektif fikih, tetapi kita lebih tonjolkan dari perspektif ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan. Nah, nanti kita ngobrol ringan aja sebenarnya, ngobrol ringan aja. Para hadirin semua, para ikhwan akhwat semuanya, kita akan memulai nih Sat. Ya, ini ada beberapa yang akan saya tanyakan Sat. Ya. Taib, nggak sedih, kayak gimana gitu ya, nggak apa-apa. Yang pertama Zat, ini kan anak usia SMA ya, atau dewasa itu homo ini kan bisa terjadi di mana-mana Zat. Artinya di masyarakat umum, mahasiswa bisa, di pondok juga bisa, asrama dimanapun bisa terjadi. Ini yang pertanyaan pertama Zat. Di dunia luar lah, yang bukan asrama, bukan pesantren, bukan pondok itu, kira-kira kenapa Ustaz kok bisa anak muda itu menjadi homo gitu? Silakan Ustaz, perspektif antum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa zidna rahmah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Setyo atas kesempatan sharingnya. Di sini juga sebuah keresahan yang sama ya Ustaz ya. Dalam artian khususnya di akhir-akhir hari ini itu fenomena LGBT khususnya homoseksual ini marak ya, marak. Kemudian pendukung-pendukungnya itu justru sekarang tuh mulai berani menampakkan dirinya di Indonesia. Iya, mengeri sekali ya. Iya. Kita tuh kayaknya tenang, tapi itu ada gerakan. Nah, itu sebenarnya perlu kita pahami dulu ya, terkait perilaku menyimpang ini. Kita perlu tegaskan dulu bahwa ini adalah perilaku menyimpang. Karena apa? Di luar sana Ustaz, di negara Eropa, Amerika, dan Barat seperti itu sudah mulai semacam takut Ustaz, takluk, semacam menerima akhirnya karena tekanan-tekanan politik dan sebagainya. Akhirnya mereka takluk, menerima, bahkan melegalkan
perilaku menyimpang ini. Jadi kayak pengen menghilangkan status penyimpangan. Iya. La ilaha illallah. Nah, sampai ada sebuah organisasi psikologi di Amerika Serikat yang saat ini jadi rujukan utama psikologi lah. Iya. Namanya itu American Psychologist Association. Itu tuh mulai tahun sekitar kalau nggak salah 80-an tuh udah mulai. Awalnya tuh mereka sepakat bahwa perilaku homoseks ini adalah perilaku menyimpang. Orang non muslim kafir lah. Iya. Iya. Mereka pun paham bahwa Iya. ini tuh penyakit menyimpang harus disembuhkan Iya. dan bisa disembuhkan sebenarnya. Iya. Nah, tapi tadi karena dinamika perpolitikan dan sebagainya akhirnya pengaruh orang-orang gay sendiri, orang-orang homoseks itu sendiri, akhirnya mereka menyusup ke organisasi itu, kemudian secara singkat lah mengubah paradigma yang awalnya homoseks itu adalah penyimpangan, itu malah sekarang tuh yang paling akhir itu perkembangan paling akhir, jadi orang yang membenci homoseks itu malah jadi yang dicap sakit. Ngeri sekali. Jadi gini, misalkan kita lah. nah, kita yang normal ya, Anti homo. anti homo itu menentang perilaku itu, Kita menyimpang. kita yang menyimpang katanya. La ilaha illallah. Ada namanya itu homofobia. Iya. Itu pikiran itu di apa ya? Di apa? Menjadi ideologi sebuah lembaga. Iya. Tapi belum semua ya. Ya, tapi belum semua. udah ada yang lembaga besar ya. Iya. Yang jadi rujukan Iya, di seluruh dunia di Amerika itu. EPA. Nah, sampai sebegitu kuatnya mereka itu mau menghapuskan tadi, intinya tuh biar perilaku menyimpang ini itu tidak dicap menyimpang lagi, bahkan tadi yang menolak perilaku ini dicap sebagai orang yang sakit justru. Nah, itu perlu kita pahami. Itu juga. kayaknya global ya. Globalnya. Globalnya. Kemudian kita merujuk tadi kan terkait bagaimana Anak-anak sebenarnya kalau anak SMA itu belum di, kalau zaman sekarang kalau di zaman sekarang itu belum bisa lagi dikatakan dewasa, karena apa ya, perkembangan zaman sekarang, terus nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kan kalau kita udah balik kan ya? Iya, balik. Nah, tapi kan nanti bisa dibahas lah. Ya, betul. Itu pembahasan khusus ya? Iya. Sudah balik tapi belum akil itu kan? Iya. Nah, akalnya itu belum sempurna. Nah, tapi apa fisiologisnya sudah seperti itu. Bisa bereproduksi. Ya, seperti itu. Nah, kembali yang tadi ya ke anak SMA seumuran itu. Kalau di psikologi itu atau sebenarnya yang kita sering dengar tuh namanya remaja, istilahnya remaja. Nah, remaja itu kenapa kok rentan karena karakteristik remaja itu sendiri karakteristik remaja sekarang ya, karena ada istilahnya itu remaja itu adalah fase stress and storm. Jadi remaja itu fase dimana kalau sekarang itu bahasa kerennya itu pencarian jati diri. Stres itu kan tekanan ya? Ya, stress and storm. Jadi kalau bahasa diistilahkan secara bahasa itu, arti secara bahasa itu stress and storm. Jadi remaja itu fase dimana orang itu penuh dengan tekanan, penuh dengan stres dan storm itu banyak banget informasi kalut di dalam pikirannya. Oh iya. Nah, jadi itu. Nah, fase ini ketika tidak dipersiapkan dari awal sebelum remaja. Nah, itu efeknya tuh besar banget, Pak. Masya Allah. Ini mantap sekali. Nah, itu. Makanya di sana ada pembahasan tarbiyatul iman bagi anak-anak ya. Iya. Itu sebenarnya untuk menyiapkan ini. Ya, nanti melebar. Oke. Kemudian di usia remaja ini, di usia dewasa awal, dewasa awal itu peran keluarga itu mulai jadi seseorang tuh ketika sudah masuk dewasa awal itu peran keluarga mulai meluntur. Mereka lebih senang untuk dekat dengan teman sebayanya atau lingkungan sosialnya. Padahal stress and storm. Iya. Justru kan harus malah ada lebih dekat dengan keluarga berbalik. Apalagi kalau pas anak-anaknya kurang. Nah, itu tambah lagi seperti itu. Nah, jadi kompleks. Jadi memang kalau kita berbicara tentang
anak remaja, anak dewasa awal itu memang fase-fase kritis sebenarnya. Itu karena apa? Peralihan ya antara fase anak ke dewasa. Nah ini tuh ketika dari anak tadi, ketika fase anak tidak dipersiapkan, bagaimana bersikap, bagaimana memiliki kepribadian dan sebagainya, itu akan bingung tadi di fase peralihan ini tadi. Dan fase peralihan ini dampaknya itu nanti perdewasanya seperti apa nanti bisa sangat signifikan kan? Sangat signifikan. Subhanallah ya. Jadi itu artinya ilmu psikologi itu bisa ya menceritakan keadaan anak remaja itu ya. Masya Allah ya. Jadi stress and storm tadi, terus urgensi pendidikan anak. Harusnya memang betul saja. Kita kalau lihat di keluarga terdekat kita atau teman-teman kita atau kita sendiri, memang kalau sudah usia SMA itu kayaknya sok pengen mandiri, ya kan? Udah mulai ketika dipanggil ibunya, ayo nak ikut sama ibu ke pasar, kayak wah nanti dibilang anak mama, kayak gitu ya? Iya, sifatnya itu. Karena mereka ingin mulai menunjukkan jati diri mereka. Tapi ketika mereka belum punya modal yang kuat, dia akan bingung bagaimana cara saya biar dilihat orang itu seperti apa, saya biar bisa mengaktualisasikan dirinya itu seperti apa. Iya. Akhirnya muncul kan perilaku kenakalan remaja itu kan sebenarnya mereka tuh caper aja, cari perhatian. Masya Allah. Berarti gini Ustaz, bentuk pertahanan yang lemah dari remaja itu bisa dikatakan salah satu penyebab terbesar mereka kemasukan ini. Kayak bunuh. Sebenarnya itu secara fitrah kan sebenarnya dia kuat ya, karena menyelisih fitrah. Tapi ketika bentengnya lemah, mudah. Itu mungkin ya dari penyebab terbesar tadi ya. Baik Ustaz. Jadi gini, setidaknya kalau penyebab ya, faktor-faktor penyebab di perilaku homoseks sendiri itu ada beberapa macam sebenarnya. Yang pertama kalau kita bisa list lah ya, yang pertama itu karena pola asuh. Itu sangat berpengaruh tadi. Ketika fase anak-anak mereka tidak diberikan pendidikan tauhid misalkan, bagaimana berpakaian, beragama, fikih itu sebenarnya wah Masya Allah Ustaz. Saya tuh diskusi sama teman-teman di psikologi itu, kan kita juga punya komunitas psikologi Islam seperti itu. Kita mulai gimana ya caranya sinkron. Bagaimana kita membentengi ya generasi-generasi selanjutnya itu gimana mempersiapkan generasi. Kita tuh cari teori-teori di barat lah kok nggak ketemu. Kemudian anak tuh ini diskusi sama teman-teman fikih syariah ternyata di syariah itu udah diajarkan sama Rasul. Misalkan contoh real ini ketika anak itu sudah mulai istilahnya mumayyiz, tamyiz murahaqah. Nah itu misalkan selimut lah istilahnya. Betul. Selimut itu bisa. Itu disebutkan sama Syekh Said Hawa. Kan kebetulan di majelis ini kita lagi nyarah kitab namanya Qawaninul Baitul Muslim. Undang-undang keluarga muslim. Masya Allah. Di buku itu disebutkan 10 undang-undang. Salah satu undang-undangnya itu mengatakan ayah ibu harus memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan dari tempat tidurnya, walaupun belum usia balik, baru 6 tahun. Itu ya? Iya, itu karena apa? Pembiasaan tadi. Jadi seorang itu akan pendidikan kan sebenarnya proses pembiasaan. Selain penanaman ilmu dan sebagainya itu, tapi juga pendidikan kan juga pembiasaan. Bagaimana kita membiasakan perilaku baik, bagaimana kita menanamkan perilaku ini baik, perilaku itu buruk. Nah itu kan mulai dari anak-anak itu perlu kita biasakan seperti itu. Nah tadi balik lagi ke pola asuh. Yang selanjutnya sebenarnya masih berhubungan dengan pola asuh. Yang salah satu faktor utama ini yang sering kali kita lupakan dan akhir-akhir ini juga jadi fenomena yang ternyata ini penting. Kehadiran peran ayah dalam pengasuhan. Karena apa? Ternyata ayah itu ketika banyak jurnal
ilmiah itu membuktikan salah satu faktor utama seseorang itu menyimpang secara seksual, yaitu perilaku seksualnya karena ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan. Karena apa? Maksudnya tuh ayahnya masa bodoh gitu. Iya, masa bodoh. Ayahnya nggak ikut mendidik, mengajak kebaikan. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi secara umum, ketika seorang ayah itu masa bodoh dengan pokoknya dia seorang ayah itu cuman berpikir bagaimana saya cari uang buat memberi ke anak tadi, dan istri dan sebagainya, tanpa pendidikan agama, tanpa bagaimana ikut mengasuh. Kan sekarang tuh banyak penelitian itu ternyata banyak manfaatnya ketika seorang anak itu bermain dengan ayahnya. Anak itu akan jauh lebih percaya diri, anak itu akan jauh lebih kreatif, lebih berani gitu ya, berani dalam mengambil keputusan. Karena apa? Ternyata salah satu karakteristik orang-orang yang homo itu ketika diteliti itu karena mereka itu cuma ikut-ikutan dan tidak bisa bersikap. Jadi punya kemampuan memutuskan. Nah, misalkan gini, banyak itu orang-orang yang homo itu ikut-ikutan lingkungannya karena di rumah, di keluarganya dia tidak merasa kenyamanan, mendapatkan kenyamanan dan sebagainya seperti itu. Kemudian dia cari ketemu sama orang-orang yang tadi menyimpang tadi. Dan dia tadi lemah tadi ya? Lemah. Terus dan dia tidak bisa memutuskan bahwa ini tuh salah, ini tuh. Nah, akhirnya mereka daripada saya merasa terbuang lagi, saya tidak diterima dalam sebuah lingkungan lagi, mending saya masuk sini. Nah, itu jadi pintu ya masuk perilaku. Berarti kayak tadi ada dua poin ya, kayak pengasuhan, pola asuh dan kebersamaan ayah, terus kerentanan jiwa itu kayaknya itu kalau kita simpulkan itu kembalinya ke pendidikan rumah. Iya. Artinya bagaimana rumah itu menjadi tempat pendidikan pertama kan maksudnya malah. Iya. Dan sebenarnya kalau menurut saya pendidikan rumah yang dikonsepkan Islam bagi kaum muslim itu bukan sesuatu yang ribet. Karena pendidikan rumah itu tidak didesain untuk menjadikan ulama, tapi dia bisa bertauhid, menjaga salat, tidak berbuat dosa besar. Sesuatu yang semua orang tahu. Iya kan? Jadi bukan hal yang saya kan bukan ustadz, nggak perlu ustadz kan? Nggak perlu. Sebenarnya yang penting tadi kehadiran, terus ini kesadaran akan pentingnya keluarga kan. Ya Allah, ya betul. Kan Ustaz, di Quran itu kan juga perintahnya sederhana ya, ku anfusaku wa ahlikum, nggak mikir negara dulu, nggak memang rumah kecil dulu. Betul. Lingkup terkecil dulu rumah. Itu kalian fokus di situ, kalian bermaksimal, insya Allah ketika satu keluarga bagus, keluarga satu bagus lagi, itu akan membangun sebuah peradaban. Itu yang disebutkan Syekh Edham. Ya, Masya Allah. Sama kita memang namanya akruh itu kadang ketemu tanpa janjian. Iya, Masya Allah. Ya, kalau bahasa Arabnya itu yadkhulul qalba bila istidzan, masuk ke hati tanpa harus minta izin. Masya Allah. Nah, itu saat Syekh Latif Nablusi itu pernah menuliskan di tafsirnya dan juga di tulisan-tulisan beliau gini, kita itu untuk merubah dunia itu nggak usah mikir-mikir abot, rubah hubungan kita sama Allah, rubah hubungan kita sama anggota keluarga, terus maksimal di tempat kerja kita. Udah kan? Intinya kan itu. Kalau tempat kerja kita cuma di pondok, ya di pondok maksimal. Tempat kerja kita di rektor, ya di kampus, tapi nggak usah mikir jauh-jauh, kita akan kayak itu tadi. Iya. Subhanallah ya, Masya Allah. Itu ya, balik lagi faktor tadi. Satu pola asuh, dua ya ini turunannya pola asuh ini kan kehadiran ayah ternyata penting seperti itu, meskipun nanti juga harus seimbang ya antara bagaimana ayah mendidik, bagaimana ibu mendidik. Nah itu variasi harus seimbang karena ayah akan memunculkan karakteristik tadi, berani bertanggung jawab, disiplin, tegas, berani bersikap, ternyata juga berani mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi di ibu kasih sayang, kelembutan, empati seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga sekarang faktor penyebab LGBT itu HP. Ini.
HP gadget. Karena apa, Tat? Artinya apa di HP? Kan HP nggak cuma gitu, Ustaz. Iya. Zina kan HP juga. Ya. Nah, karena apa? Game Tadi juga HP. informasi yang melimpah itu bisa diakses dari satu kotak kecil ini. Kalau bahasa guru saya itu ini adalah setan gepeng gitu ya, Pak. Ya, itu juga bahasa salah satu Ustaz saya Ya, sama berarti. ya, kita sama gitu. Nah, Tapi itu istilah udah ya, lumrah. udah Istilah. Nah, setan gepeng karena apa? Di sini di HP ini bisa tadi mengakses hal-hal yang ketika balik lagi Ustaz, ketika bentengnya tidak kokoh, dia Kalah dengan kalah. Kan sekarang tuh kalau kita cobalah searching, meskipun kita niatnya buka Instagram buat yang baik-baik, Nggak mungkin. nah, pasti ada Nggak satu mungkin dua. murni baik. Mesti ada yang lewat. Nah, itulah godaannya sih. Dan Lagi-lagi kalau lemah nah, dengan yang dikit aja kepengaruh. iya, Ustaz. Iya kan? Mm-mm. Apalagi kalau dia udah ada niat buruk. Nah, salah satu konten negatif itu kan kalau sekarang itu namanya pornografi. Pornografi. Nah, ketika seorang itu kecanduan pornografi sampai ada istilahnya itu narkolema, Ustaz. Itu penyakit itu. Nah, istilah bukan penyakit apa ya? Narkoba lewat mata. Oh, singkatan. Nah, itu kenapa pornografi itu ternyata apa ya? Efeknya itu jauh lebih besar bahayanya daripada Kecanduan obat. kecanduan obat dan sebagainya. Karena apa? Ketika seorang itu, mohon maaf ya, Ustaz, melihat hal-hal yang tadi gambar-gambar yang tidak senonoh itu, otak itu akan memproduksi, kalau tidak salah itu namanya hormon endorfin. Iya. Hormon endorfin itu akan membanjiri sini, Ustaz. Dopamin tadi. Dopamin, Dopamin, endorfin iya, seperti itu. iya. Mohon maaf kalau nanti kalau saya Iya, salah nggak nanti apa-apa. koreksi. Kita ini kan ngobrol kan. Terus nanti hormon tadi akan membanjiri sini, Ustaz. Namanya itu ada namanya prefrontal cortex. Iya. Prefrontal cortex itu ketika terbanjiri Dengan hormon tadi, fungsinya akan mengecil, menyusut. Padahal fungsi untuk prefrontal cortex itu apa? Mengontrol moralitas seseorang. Oh, berarti rem ya? Rem. Ya. Rem. Nah, ketika fungsi prefrontal cortex itu sudah menyusut, sudah berkurang, apalagi bahkan rusak nanti, tadi dia tidak akan bisa mengontrol hawa nafsunya, syahwatnya. Akhirnya ya udah, kalau ada kesempatan gas lah. Iya. Lah, Jadi nggak ada rem. nggak ada yang rem. Ketika tidak bisa dengan hal-hal yang normal, dia akan cari. Iya, udah. Pokoknya jadi keluar dari sifat manusia ke hewan. Itu. Jadi yang pertama tadi pola asuh, Terus orang ayah, terus HP, gadget, Gadget. lebih ke pornografinya. pornografi. Kan pornografi itu maksudnya kan termasuk sejenis juga kan? Iya. Itu kan pornografi juga kan? Iya, Ustaz. Ya itu sekarang tuh udah Yesus. Kalau kita lihat fenomena-fenomena itu yang di internet tuh ya, masya Allah, subhanallah. Iya. Tuh, yes, tantangan zaman kita seperti Iya. ini. Nah, ini bagaimana kita? Nah, ini untuk pembahasan tentang HP nanti mungkin majelis khusus ya. Insya Allah. Karena majelis ini kan HP ini kan Wah. problem tersendiri. Iya. Ya kan? HP ini kan problem tersendiri. Jadi itu saja. Tapi Ustaz, masya Allah ya. Selanjutnya Ustaz, misal ya terjadi lah. Itu kan tentang sebab, terus juga faktor ya. Ya. Kalau misalkan Ustaz, terjadi misalkan Ustaz, kasus anak yang sudah melakukan hubungan misalkan. Kita nggak membahas tentang menjudge dia pendosa atau enggak, Ya. karena bisa jadi dia memang hawa nafsu, dia pengen melanggar, bisa jadi dia udah melawan tapi nggak mampu. Ya. Itu kan faktor lain lah, Ya. pembahasan fikih ataupun tasawuf dan sebagainya. Tapi misalkan ada seorang anak yang sudah melakukan seperti itu bagaimana saat kita mengobatinya? Bagaimana? Nah, Bismillah ya. Ini juga sebenarnya tantangan juga. Iya. Buat semua orang. Nggak cuma di psikologi. Iya, orang tua juga. guru lah, kita ustadz kan, Iya. kita di pondok lah. Ya. Nah, bagaimana cara kalau mengobati? Iya, emang itu harus diobati. Iya, betul. Tapi sebagai orang luar, orang lain Orang lain. dari si pelaku ini, lebih ke bagaimana kita menyikapinya ya. Menyikapi orang yang homo ini. Iya.
di satu sisi orang homo itu harus dipahamkan dulu bahwa ini tuh perilaku menyimpang. Iya. Karena ada orang-orang tuh ketika Nggak merasa. nggak merasa ini perilaku menyimpang. Antum itu ada ya? Ada, Ustaz. Dan justru banyak sekarang tuh memvalidasi, jadi membenarkan perilaku ini. Jadi misalnya contoh, Ana punya contoh real, ada Ana nanti pengen cerita. kisah dari guru Ana nih sebenarnya. Guru Ana juga seorang psikolog, dulu pernah menangani seorang klien lah. Iya. Nah kliennya ini itu sebelum ketemu sama guru Ana, itu tuh ketemu sama psikolog lain yang punya cara pandang yang tadi menyimpang juga. Iya. Ketika dia itu ya pelaku ini ingin bertobat, dia tadi malah justru ditanyain seperti ini. Menurut kamu yang bermasalah itu perilakumu atau sikap orang lain terhadap kamu? Terus dia mikir, oh ya, yang malah dia jadi ragu-ragu. Iya, Padahal mau tobat. Iya. Berarti itu psikolognya bukan Islam dong? Islam kan. Maksudnya pemikiran. Nah itu masalah nanti. Kalau jadi ternyata akhirnya bingung kan si yang mau tobat tuh bingung. Oh ya, ternyata jangan-jangan selama ini tuh yang bermasalah tuh lingkunganku yang tidak bisa menerima aku apa adanya. Terus dia mulai oh ya. Terus si psikolognya itu bilang, berarti kamu coba cari lingkungan yang bisa menerimamu apa adanya. Itu kan membalikkan fitrah deh. Kalau kata dosen anak, si yang psikolognya dosanya lebih besar. Jelas. Karena apa? Melegitimasi kesesatan dan tadi menutup pintu taubat. Iya. Nah itu. Terus akhirnya ya alhamdulillah qadarullah ini masih bingung 50-50 ya. Akhirnya ketemu sama dosen Nana. Dosen Nana bilang seperti ini, kamu tuh harus paham bahwa perilakumu itu salah itu dulu, tidak sesuai fitrah. Itu penanganan pertama. Ya. Karena ketika mindsetnya itu sudah bisa itu biasa sudah memvalidasi dan membenarkan. Ya mau digimanain lah. Ya sudah nggak bisa. Itu biasa aja. Iya. Tapi tadi ketika dia mulai paham, oh ini itu salah, perilaku ini salah. Nah itu insya Allah jalan untuk sembuh itu besar insya Allah. Masya Allah. Ya. Terus kemudian ketika tadi sudah yang pertama paling utama tadi mindsetnya itu diperbaiki dulu bahwa ini tuh sakit. Tapi jangan berhenti di situ. Insya Allah ini bisa disembuhkan. Dan ketika misalkan kalau nanti pembahasan insya Allah pintu taubat terbuka, dibesarkan hatinya. Iya, nih roja. Harapan. Nah, dibesarkan hatinya. Antum bukan pendosa, bukan setan yang udah dijamin masuk neraka. Nah itu ternyata kalau di psikologi itu ada namanya cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy. Jadi terapinya behavior kan berlaku. Jadi kognitifnya tadi yang pertama dibenarkan bahwa ini menyimpang. Ini sakit, harus disembuhkan. Kamu bisa sembuh, dikuatkan tadi kognitifnya, dibesarkan hatinya. Behaviornya kita cari nanti. Terapinya ada beberapa macam kan. Oh gitu. Beberapa. Misalkan salah satunya jelas. Ini sebuah pengantar. Ya, sebuah pengantar. Itu dirubah kebiasaannya, Ustaz. Kebiasaannya. Ya, misalkan ini lagi-lagi keluarga ya. Ini Ustaz. Balik lagi kebiasaannya. Misalkan ketika masih dalam penyimpangan itu, misalkan dia senang untuk misalkan kalau laki-laki ya misalkan berpakaian feminim dan sebagainya, itu harus dirubah perilakunya itu. Harus mulai pakai jantan. Terus aktivitas fisik dikuatkan. Makanan mungkin nanti bisa konsultasi sama orang-orang gizi. Makanan ada ya. Misalnya daging-dagingan dan sebagainya seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Oke, nah, itu salah satu penanganan. Nah ini sekarang kita ini kan
eh, salah satu ilmu yang ingin kami ambil dari antum ini, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, sebagai ustadz yang punya murid, punya santri, ya. Ini kalau secara fikih ya, secara fikih ana merasakan ya di salah satu fase belajar mondok ana itu saya merasakan ada di sebuah fase ketika saya belajar di mana ustadz di pondok itu terkesan tidak memberikan hukum agamanya liwat homo ini dosa besar loh, bisa dirajam, bisa dicambuk, seakan-akan menabuhkan. Anak pribadi itu kalau ngajar itu lebih suka terus terang, apalagi di zaman seperti ini. Artinya ini adalah ilmu yang harus disampaikan. Misalkan homo adalah memasukkan dzakar ke dubur, hukumnya dosa besar. Kalau sudah nikah bisa dirajam. Dan anak sebagai misalkan guru fikih lebih suka saya tasrih gitu, karena saya melihat itu lebih maslahat, ya enggak? Daripada kita kayak risih-risih gitu, nanti santri pun santri nggak tahu sama sekali kan. Nah itu dari pandangan guru fikih. Nah sekarang dari pandangan antum yang takhusus di dalam ilmu psikologi, apa yang harus kita lakukan sebagai ustadz ya untuk melakukan langkah-langkah preventif ya, ketika belum terjadilah kita apa itu yang kita lakukan. Ya, bismillah. Yang pertama tadi saya setuju, Ustaz. Keterus-terangan. Jadi fase anak remaja menuju dewasa awal itu kan gini, ada salah satu karakteristiknya itu mereka tuh pengen tahu informasi banyak. Ketika misalkan curiosity namanya. Ya, jadi keingintahuannya besar. Kepo. Nah, ketika seorang ustadz tadi, misalkan ada seorang ustadz yang menjelaskan liwat tapi masih tabu, mereka kan bingung, kemudian malah penasaran, mereka cari sendiri, Ustadz. Dan yang dicari kita nggak tahu apa. Nah, ketika kita sudah tadi terus terang bahwa disclaimer di awal, ini adalah ilmu, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah hal yang jadi benteng antum, benteng para santri seperti itu. Karena fenomena sekarang tuh ketika tidak punya modal pengetahuan, modal ilmu yang kuat, modal kepribadian, terus sikap yang kuat tadi akan terumbang-ambing, akhirnya tercaplok dan sebagainya. Gitu. Berarti apa keterus-terangan itu antum aminkan saja secara psikologi pun baiknya gitu ya. Karena tadi ketika nyerempet-rempet, justru mereka akan tadi cari dari sumber-sumber yang mungkin itu akan tambah membingungkan mereka, tambah memberikan kebimbangan mereka seperti itu. Nah, selanjutnya untuk para asatid dan guru-guru pada umumnya seperti itu, peka. Nah, jadi lihat, jadi dia aktif mengamati gitu. Jadi gini, Ustaz, kan ada ya, nggak tahu kita mungkin background keluarga tadi, background keluarga masing-masing atau setiap siswa kan mungkin beragam, sangat beragam. Ada yang punya pola asuh yang seperti apa dan sebagainya, rumahnya seperti apa, itu kita perlu ya sedikit banyak lah tahu dan mencari tahu anak didik kita seperti itu. Karena apa? Ketika misalkan contoh ya, biasanya tuh orang-orang yang rentan menjadi korban awalnya biasanya jadi korban dulu kan. Korban tuh dia akan orang-orang yang gampang dibully. Terus misalkan kalau laki-laki itu kurang kelihatan kelaki-lakiannya. Artinya goyang-goyang. Iya, seperti itu. Nah, sebagai seorang guru, peka. Anak-anak seperti itu tuh perlu kita fasilitasi biar apa? Biar mereka tuh kuat. Kita nggak harus mengatakan antum nanti enggak, tapi kita langsung aktif. Langsung nggak usah ngapa-ngapa, langsung kita kasih kegiatan. Gitu. Diminta cari kegiatan, misalkan apa, bela diri, atau kegiatan lari seperti itu. Karena cocok. Karena apa tadi? Ketika anak-anak seperti itu, misalkan kita
kita sebagai guru nggak peka, mereka juga sebagai anak mungkin punya masalah di rumahnya, kemudian dibully, kemudian dia akan mencari lingkungan yang bisa menerimanya. Lah, misalkan lingkungan yang bisa menerimanya itu lingkungan yang tadi negatif tadi wah itu akan jadi. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang misalkan anak-anak yang suka bully misalkan, kita lihat nih, suka bully kayak sok iya kita juga perlu mendekatinya, ini tuh ada apa. Oh, bisa jadi dia pelaku bisa jadi dia tuh kayak ini ya, kayak mengepakkan hegemoninya, ingin mendominasi. Ini kita sebagai guru juga harus peka. Kamu itu kenapa? Dalam artian diajak ngobrol. Kenapa kamu sering membuli teman? Ada apa? Emang apa dulu punya pengalaman dibully, akhirnya kamu jadi pembuli dan sebagainya, atau gimana, cerita. Dan itu adalah kenapa seorang guru itu istilahnya guru kedua, orang tua kedua atau orang tua di sekolah itu seperti itu. Karena kita ya mau tidak mau, bismillah, sebagai seorang guru itu sebagai pengganti orang tua di sekolah. Kita sebagai, ya kalau anak itu kurang mendapatkan kenyamanan, rasa sayang di rumah aslinya, coba kita berikan di sekolah seperti itu. Boleh nggak saya tarik kesimpulan? Tadi kesimpulan yang sebab itu lebih ke pendidikan rumah. Kalau yang ini saya melihat lebih bagaimana guru itu memperhatikan anak. Itu kalau dalam istilah sirah itu, karena Rasulullah SAW yatafaqqada ahwala ashabi, mencari keadaan, menilai keadaan. Jadi yatafaqqad itu menilai, terus menanyakan kaifa halukum. Itu ternyata penting banget gitu. Jadi itu ditulis ya di kitab adab, bahkan barusan sama Dr. Azmi Zarkasi ya pada maghrib itu kita ngaji Tadhkiratus Sami tentang adab guru. Salah satunya gini, al-mu'allim alaihi an yuhibba litulabihi ma yuhibbu li nafsi, agar memberikan apa yang disukai kepada dirinya kepada santrinya. Itu memang punya banyak irisan ya. Kita jadi tahu apa yang terjadi, penyimpangan. Itu mulainya dari kita deketi. Kita tahu lah minimal karakteristik anak-anak seperti apa. Kita bisa memetakan, misalkan dalam satu kelas tuh, ini yang biasanya terbuli, ini yang mendominasi, ini yang biasa-biasa aja lah. Kita perlu misalkan dalam jajaran guru itu perlu mendiskusikan itu. Iya, masya Allah. Baik, tadi Ana mau nanya lupa. Ada ya, misalkan dia melakukan afan ya, hukum tadi. Terus ketika ditanya misalkan dia nggak merasa itu penyakit, ada ya? Ada, Ustaz. Kan kalau tadi kan memang psikolognya yang agak kurang beres. Kalau ini pelakunya ada juga? Ada. Karena apa? Karena apa itu? Karena saking seringnya sudah melakukan. Ngeri ya. Berarti gini, sesuatu itu kalau dilakukan terus tuh akan hilang rasa. Iya. Gini kan gini. Al-imanu halawa, iman itu manis. Tapi kalau dia selalu maksiat, itu maksiatnya jadi manis, imannya jadi pahit. Itu hakikat ya? Iya, Ustaz. Bener ya? Ya, kalau di psikologi pendidikan ada namanya itu terkondisikan. Nah, kalau bahasa istilahnya itu apa? Bisa karena biasa. Dia bisa melakukan. Tapi yang negatif. Iya. Dia bisa merasakan kenikmatannya seperti itu karena terbiasa tadi, Ustaz. Udah tumpul ini. Pengelola moralitasnya udah tumpul. Artinya hati kecil dia mengatakan ini nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak ada agama, mungkin udah nggak ada rasa lagi ya. Mungkin karena ada agama, hati kecil masih mengatakan. Tapi jiwa itu kayak mengatakan tidak apa-apa itu. Iya. Subhanallah. Itu karena ya tadi, Ustaz. Ketika seorang anak itu juga belajar banyak. Jadi psikologi itu akhirnya perlu belajar banyak ke fikih, karena apa? Oh, ternyata dampak dari syariat, dampak dari fikih. Anda tambah yakin syariat ya? Insya Allah. Maksudnya bukan enggak yakin, maksudnya tambah
tambah iman di atas iman lah. Iya, insya Allah. Gitu ya? Iya, karena Insyaallah. saya itu juga terinspirasi dalam salah satu hadis itu Nabi ya. Dosa itu sebagai apa? Titik hitam. Titik hitam, nuktatun soda. Nah, Iya. ketika dosa Eh? mati hatinya. Iya, hitamnya nggak bisa dihilangkan, Iya. mudah menguasai, jadi menjamur. Akhirnya tadi dia akan membenarkan perilaku ini padahal ini itu penyakit tadi. Iya. Subhanallah. Gitu saja. Masya Allah. Iya. Iya, kalau anak pribadi itu majelis ini tuh malah justru untuk kita sendiri. Iya, Kita kan ingin punya keluarga, Iya. artinya kita akan punya anak, insya Allah, amin. Kita akan punya keluarga dan juga kita sebagai guru kan ya. Kita apalagi kita kan lagi bersama di PKU Universitas, kita kan juga sebagai seorang ustadz guru kan kita juga punya santri. Menurut saya paling penting ya untuk kita sendiri. Iya. Keluarga kita dan santri kita. Keluarga, santri itu kita. Jadi gini Seth, kalau di Islam itu kan guru tidak hanya ngajar informasi kan. Iya. Guru itu sebagai murabbi, mengajar jiwa juga. Ya. Berarti inti dari tarbiyah atau penanaman adab itu kan tadi ya peka tadi kan. Iya. Kepekaan kan kalau kita mau kata kunci itu. Iya. Apa kata kunci peduli? Peka. Iya kan? Iya. Peka ya kata kuncinya. Dan itu memang yang harus kita tumbuhkan sebenarnya. Ya modal utama seorang guru itu sebenarnya kepekaan. Kepekaan. Bagaimana kita peka terhadap murid-murid kita. Kan contohnya Rasulullah ya. Iya. Misalkan ada kisah ya. Sampai mungkin salah satu kisah itu Rasul tuh sampai apal ya. Oh, sahabatnya kok nggak sholat subuh, ya sholat jamaah. Iya. Di mana bulan? Iya, itu Iya, kan iya. Masya Allah. Itu kan peka. Iya. Oh, ternyata. Sahabat saya tuh ya beberapa waktu yang lalu tuh sangat terkesima dengan salah satu kitab bagus dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya, apa itu? Punya karangan Abu Huda. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Huda. Beliau itu Syekhina. Syekhina. Jadi kita punya guru. Wah, gurunya guru kita itu satu masa. Masya Allah. Apa kitabnya, Ustaz? Muhammad sang guru itu. Iya. Muhammad itu bahasa Arabnya Muhammad Ar-Rasul Al-Mu'allim. Wah itu Ustaz, Masya Allah. Kamu tahu ya? Itu sedang kami kaji tadi Iya. di kalangan psikologi. Psikologi. Kalau nggak salah itu kan isinya 40 metode Nabi dalam mengajar. Wah itu tuh Insight banget lah. Masya Allah. Insight banget. Karena apa? Inspiratif. Ternyata Rasul tuh bisa memahami karakteristik sahabat-sahabatnya. Tadi intinya peka tadi. Oh bagaimana ketika ada sahabat itu bertanya, misalkan ya, amal apa yang paling utama ya Rasul? Iya. Rasul Jawabannya beda. Jawabannya beda-beda. Tergantung keadaan. Ada yang Jihad, lata ada yang berbakti pada orang tua. Lah, Iya. Masya Allah, ini ternyata ini tadi yang saya bisa ambil insight-nya tuh, oh salah satu modal utama seorang guru itu adalah peka terhadap muridnya. Iya, itu tambah Sat. Itu Rasulullah nggak mungkin dia akan jawab yang berbeda kalau dia nggak peka. Iya. Karena kalau dia nggak peka dia nggak akan tahu Iya. cocoknya apa. Iya kan gitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Terus ini Sat, anak syukuran kehadiran sebelum kita tutup Sat, Ya. ada kisah Sat, kisah. Masya Allah. Kisah ini anak baca di Instagramnya Ustadz Syihab Iskarima. Ya. Kisah ini tentang seorang ulama di Jawa Timur, di sebuah pondok di Jawa Timur. Jadi seorang kiai besar, ini dah almarhumnya, kiai besar, Kiai Haji Abdul Karim namanya. Beliau ini sering dilihat cucunya, yang mana juga cucunya itu santrinya. Nah, santrinya ini tanya ke ibunya tentu anaknya mbahnya kan. Bahasa Indonesia kurang lebih gini lah, Bu, kenapa sih si mbah nggak pernah tidur malam? Kenapa sih si mbah nggak pernah tidur malam? Kok malam tuh kok kan ngajar sampai malam tuh. Setelah itu kenapa masih sholat, masih ngaji? Kenapa nggak pernah tidur? Ibunya yang merupakan anak dari Kiai Abdul Karim ini menjawab ke si cucu tadi. Kata si mbah, gimana saya mau tidur? Wong santri saya itu banyak. Santri saya banyak, tanggungannya banyak, ada yang nakal, ada yang ini. Kalau saya tidur, saya nggak mendoakan mereka satu-satu. Bagaimana saya akan kuat mengangkat, memikul beban amanat manusia sebanyak ini? Maka
makanya beliau nggak tidur itu karena berdoa. Itu kalau menurut saya itu salah satu makom kepekaan yang luar biasa. Itu, ya kan? Biasa. Karena gimana kita kalau kita sudah ikhtiar dengan taklim, udah ikhtiar dengan ini lagi doa, ya kan? Jadi ini penguat yang antum sampaikan tadi, kepekaan tadi. Masya Allah, Ustadzul Karim, Ustadz Mahbub ya. Saya syukuran katsiran Ustaz. Semoga ini apa yang kita bahas ini memberikan manfaat. Amin. Berkah gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Karena zaman sekarang itu kayaknya karya itu tidak hanya tulisan. Iya. Video itu sekarang itu rasanya itu kayak sebuah sebuah taklim, sebuah. Jadi mungkin ya dulu itu video itu kayak cuma untuk gaya, untuk nyimpen kenangan. Tapi sekarang itu semoga bisa menjadi ilmu yang kita simpan, bahkan kalau kita simpan ini kita kasih anak kita nanti, itu hal yang positif. Ya kan? Maka semoga kita ini bermanfaat bagi kita semuanya di dunia wal akhirah. Dan saya ucapkan kepada Ustaz Mahbub, Ustaz Afwan dan ambil waktu antum. Jangan bosan Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah kita istiqomah di BKW ya. Sampai TA lah. Amin. Semoga ini natawasal bil amal saleh ya. Amin. Allah. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwan semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.